Sebelum pengajian dimulai, kita menghadiahkan dan tawasul Fatihah kepada para nabi, para wali ulama sholihin, dan kepada semua muassis, masyayikh, pondok pesantren Nizamiyah, dan pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, dan kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semua dosanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sholatu wassalamu alaihim. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wat tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mustahidin wasadatina syufiyatin mutafaqihin bi annahu yu'ali darajati bil jannah wa yaqulu bi barakati wa bi wa alfi kitab syekh Al-Zarnuji wa syuri jami masyayikh muassisi hadzal mahad wa syuri jami'an baina ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa syukubu min al-masmasya. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 70 paling bawah sampai 71 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqu taqlilil akli, utawi dalani atau caranya mempersedikit makan, utawi dalani ngitiaki mangan atau caranya mempersedikit makan. Di depan kita dianjurkan kalau makan itu harus sedikit. Ini ada caranya. Caranya yang pertama iku an yakulah, iku yento mangan sapa wong. An yakulah iku yento mangan sapa wong al at'imata ing pira-pira panganan. Al at'imah jamak taksir dari lafaz ta'amun. Ta'amun itu makanan, jamaknya at'imatun, beberapa makanan. Ad-dasimatah kang ono longone, yang ada di depannya. Wa yuqaddimah fil aqi al-altaf, wa yuqaddimah lan yento dinginaki atau mendahulukan sapa wong fil akli ing dalam mangan, mendahulukan makan al-altaf yang lebih halus, al-altafah ing panganan kang luwih halus. Jadi kalau memang di depannya itu ada beberapa pilihan, ada yang agak kasar, ada yang paling kasar, ada yang lebih halus, maka dianjurkan makan yang lebih halus. Yang kedua, wal asha lan luwih dipingini, wal asha lan manganan kang luwih dipingini. Dan ada beberapa makanan yang lebih dia suka. Anggaplah di depannya ada 5 pilihan. Makanan yang paling dia sukai, ada yang biasa-biasa saja, terus ada yang tidak begitu disukai. Maka yang dia harus dahulukan makanan yang lebih disukainya. Wala yakulah ma'al ji'an, wala yakulah lan yento orang mangan sapa wong, tidak boleh makan ma'al jinani beserta orang-orang yang lapar. Faham Pak ya? Kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan makan dengan orang-orang yang lapar. Kenapa? Karena itu pengaruh, dikatakan dalam bahasa Arab manjalas janas. Manjalas janas. Manjalasah barang siapa yang
duduk dengan orang lain, maka jenazah, maka dia akan berpengaruh. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang lapar, karena dia lapar, statusnya lapar, otomatis makanya habis banyak. Maka kita juga seperti itu, makannya habis banyak. Tapi kalau memang seandainya kita biasa-biasa saja, artinya dengan orang yang tidak begitu lapar, maka makannya tidak begitu banyak. Jadi dalam pepatah Arab dikatakan manjalasah janasah. Kita duduk dengan siapa? Kalau kita duduk dengan orang yang soleh, maka ikut soleh. Kalau duduk dengan teman yang tidak mau belajar, maka kita juga tidak mau belajar. Tapi kalau duduk dengan teman yang rajin, yang aktif, maka juga ikut rajin dan aktif. Illa idza kana angin nalaikani ono lahu iku kedue wong apa waradun apa tujuan. Illa idza kana kecuali nalaikani ono lahu iku kedue wong waradun apa tujuan. Kecuali ada tujuan sahihun yang benar. Fi kasratil akli ing dalam akeh manganan. Fi kasratil akli ing dalam akeh mangan. Di depan dijelaskan kita dianjurkan ketika makan harus sedikit, tidak boleh banyak-banyak, kecuali ada tujuan yang benar. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu contohnya bi an yataqawwa, kalawan yento ngalap kuat sapa wong, biar kuat bihi kalawan akeh mangan ala syami ing atase puasa, ala syami ing atase puasa. Jadi kita dianjurkan ketika puasa, ketika mau puasa dianjurkan makan yang sangat banyak. Kenapa? Biar kuat. Nah, biar kuat sehingga tidak menjadi alasan lagi gara-gara dia lapar sehingga tidak puasa atau membatalkan di pertengahan hari. Paham ya? Kadang kan ada alasan kenapa nggak puasa, semalam tidak sahur, atau mungkin semalam sahur tapi sedikit umpamanya. Oleh karena itu, karena ada tujuan yang baik yaitu biar maksimal puasanya, maka dianjurkan di malam harinya kita makan yang banyak. Washolatih lan sholat. Nah, biar kuat dalam melaksanakan ibadah, maka dianjurkan makan yang banyak. Nah, seperti Ramadan kemarin saya jelaskan, makan itu aslinya, hukum aslinya boleh-boleh saja. Tapi nanti karena ada faktor-faktor tertentu sehingga yang menyebabkan makan itu ada kalanya haram, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Paham ya? Hukum aslinya makan itu ya boleh-boleh saja. Di Al-Quran, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Tapi walatus tusrifu, jangan sampai berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Apa contohnya? Makan tapi haram. Dengan makan sehingga dia kuat untuk berbuat maksiat. Oh, berarti makan itu termasuk hukumnya haram. Karena dengan makan dia fisiknya kuat, sehat, sehingga semangat untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, dengan sebab makan sehingga menyebabkan dia aktif ibadah, aktif sholat, aktif sekolah. Nah, makanya Bang, puasa sunnah itu sangat baik. Puasa Daud atau puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau sekiranya gara-gara puasa menyebabkan kita ngantuk di kelas, nah saya paham ngantuk di kelas gara-gara
puasa. Gara-gara puasa sehingga kurang peduli pada penjelasan guru. Kenapa? Lapar soalnya. Ya, guru menjelaskan di depan karena kita lapar sehingga tidak konsentrasi. Atau yang lainnya. Maka dalam hal ini puasa itu kurang baik karena belajar, sekolah, semangat itu wajib, sedangkan puasa sunnah. Al-wajibu la yutraku illa liwajibin dalam kaidah fikih. Jadi sekolah itu hukumnya wajib, aktif itu hukumnya wajib, belajar wajib, sedangkan puasa sunnah. Oleh karena itu kalau sekiranya puasa itu menyebabkan kita ngantuk, kurang konsentrasi, apalagi kurang perhatian penjelasan di kelas, maka tidak usah puasa. Nah, tapi kalau sekiranya walaupun puasa karena sudah biasa, dia tetap semangat, tetap rajin, wah itu lebih utama. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan sunnah Rasul dan juga mengamalkan atau tirakati ilmu. Dulu saya jarang puasa sunnah, kecuali ada kewajiban dari pondok seperti puasa Rajab umpamanya. Wal a'malis syaqqah falahu dzalik, wal a'mal lan piro-piro penggawean atau aktivitas asyaqqah yang berat, falahu mongko iku wenang kedhe wong dzalika utawi mengkono-mengkono mangan sing akeh. Dengan sebab makan yang banyak dia bisa beraktivitas, kuat untuk aktivitas yang berat. Jadi kalau sekiranya bekerja berat, maka makan yang banyak, maka itu hukumnya boleh-boleh saja.